Di video sebelumnya, pembahasan tentang Siren, di situ banyak banget dari kalian yang komen, "Bang, Siren itu manusia setengah ikan, bukan manusia setengah burung. Bang, Siren itu versi jahatnya mermaid. Bang, manusia yang setengah burung itu namanya Harpy, bukan Siren." Nah, jawaban dari komentar-komentar itu sebenarnya udah aku jawab di video tersebut ya. Mungkin kenapa kalian bisa komen begitu, karena lagi OTW nonton videonya. Jadi sambil nonton, kalian sambil komen. Jadi belum nonton sampai habis, karena penjelasannya itu ada di akhir-akhir video. Jadi bentuk awalnya itu adalah manusia setengah burung. Kemudian seiring berjalan waktu dari tahun ke tahun, penggambarannya lama-kelamaan bergeser. Contohnya ada di dalam catatan bestiary. Nah, jadi karena itulah Siren ini dianggap pendahulunya mermaid. Terus untuk perbedaan Harpy dan Siren itu juga udah pernah aku jawab di video itu. Siren dominan ke manusia, Harpy dominan ke burung. Dan untuk ceritanya itu juga berbeda. Dan kita akan bahas ceritanya Harpy di video ini. Harpy adalah makhluk wanita setengah burung yang mengerikan, sosok yang menakutkan bagi manusia. Mereka juga merupakan personifikasi dari angin badai. Maksudnya, sifat mereka, perilaku mereka itu seperti angin badai yang mampu mengangkat benda-benda yang dia lewati. Nah, sama seperti Harpy, mereka ini suka membawa atau merampas barang-barang yang menjadi target mereka. Jadi mereka terbang, terus tiba-tiba menukik ke bawah untuk mencengkram target mereka. Jadi Harpy itu adalah personifikasi dari angin badai. Dan fenomena-fenomena orang hilang itu dikaitkan sama Harpy ini. Jangan-jangan hilangnya itu diculik sama Harpy. Kalau di Indonesia, jangan-jangan hilangnya itu diculik sama hantu, Gundurwo. Nah, kalau di Yunani, Harpy. Mereka dikenal sebagai budak para dewa. Mereka bekerja atas perintah para dewa untuk menghukum manusia-manusia jahat yang membuat para dewa marah. Untuk jumlah Harpy ada yang bilang lusinan, ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, dan 4. Untuk nama-namanya juga ada ya. Penyair Hesiod menyebutkan 2 nama, yaitu Aelo dan Okypete. Terus penyair Homer menyebutkan 1 nama, yaitu Podarces. Dan satu lagi datang dari penyair Romawi, yaitu Harpy Celaeno. Untuk silsilah keluarga mereka ada beberapa versi. Yang pertama adalah anak dari dewa Thomas dan Oceanid Electra. Yang kedua, anak dari Titan Oceanus dan Gaia. Dan terakhir ada yang mengatakan dia anak dari monster Typhon dan Echidna. Awal penggambaran mereka itu sebenarnya nggak semenakutkan sekarang. Awalnya itu wanita cantik, gadis-gadis cantik dengan sayap. Namun dalam cerita Jason dan Argonauts, penggambaran mereka berubah. Mereka digambarkan sebagai burung berkepala wanita dengan bau yang sangat busuk. Mitos yang paling terkenal yang melibatkan para Harpy adalah cerita tentang Raja Phineus, Raja kota Thrace. Ada beberapa versi tentang awal cerita ini. Yang pertama, Raja Phineus lahir dengan anugerah bisa melihat masa depan. Dan dengan kemampuan itu, dia menjadi peramal. Jadi, raja sekaligus peramal. Dan ini adalah hal yang sangat dibenci oleh para dewa. Karena Raja Phineus itu selalu membocorkan rencana para dewa. Contohnya para dewa udah bikin takdir manusia ini akan kaya di usia segini karena penyebabnya ini. Nah, rencana para dewa itu udah dibocorkan sama Raja Phineus. Jadi masa depan itu udah bukan hal yang rahasia lagi. Orang-orang tinggal nanya aja ke Raja Phineus. Itulah yang membuat para dewa jadi marah. Karena agak beda sama ramalan. Kalau ramalan kan itu prediksi, bisa salah, bisa benar. Nah, kalau dia benar-benar melihat masa depan, itulah yang akan terjadi. Untuk itulah Raja Phineus dihukum dengan membutakan matanya. Dan gak berhenti sampai di situ, para dewa juga mengirim Harpy untuk mengganggu Raja Phineus. Ketika Raja Phineus makan, para Harpy langsung turun ke bawah merampas makanannya dan meninggalkan kotoran yang sangat bau, sehingga makanan-makanan sisanya pun gak bisa dimakan juga. Nah, untuk versi yang satunya lagi, ini gak sesimpel yang tadi, agak rumit. Jadi, alasan kenapa Raja Phineus itu dibutakan adalah karena dia telah membutakan anaknya. Atau ada yang bilang dia telah membunuh anaknya. Jadi ceritanya Raja Phineus ini menikah dengan Cleopatra. Ternyata ada nama Cleopatra ya di mitologi Yunani. Nah, mereka mempunyai anak. Namun sayangnya mereka berpisah. Dan anak-anaknya diasuh oleh sang raja. Setelah itu Raja Phineus menikah lagi dengan Idaea. Namun Idaea ini nggak suka melihat anak tirinya. Karena anak-anak tirinya ini adalah lelaki, jadi Idaea membuat fitnah kalau mereka telah memperkosa dirinya.
Raja Pineus percaya sama istrinya dan dia menghukum anak-anaknya. Ada yang bilang dengan membunuhnya, ada juga yang bilang dengan mencongkel kedua bola matanya. Kejahatan itulah yang membuat raja mendapatkan hukuman tersebut. Hukuman yang mana matanya dibutakan. Ada juga cerita yang dikit beda di ujungnya. Jadi hukumannya itu raja disuruh milih, mau mati sekarang atau kami cabut penglihatanmu. Dan Raja Pineus bilang dia lebih suka hidup lebih lama daripada melihat matahari. Jadi daripada dia bisa melihat matahari tapi umurnya pendek, bentar lagi mati, bagus dia gak usah ngelihat matahari, bagus dia buta tapi umurnya panjang, dia dibiarkan hidup. Kira-kira begitulah yang dibilang sama Raja Pineus. Dan inilah yang membuat Dewa Helios tersinggung. Dewa Helios merasa dihina, mataharinya itu dihina sama Raja Pineus. Jadi Dewa Helios lah yang mengirim Harpy untuk mengganggu Raja Pineus. Setelah bertahun-tahun kemudian, Raja Pineus merasakan hukumannya, siksaannya. Jason dan para Argonauts tiba di pantai Thrace. Raja Pineus langsung datang dan menceritakan siksaan yang dia alami, seberapa berat hukuman yang dia dapat. Dan kemudian dia minta tolong kepada Jason dan para Argonauts untuk membebaskannya dari hukuman ini. Karena ada ramalan akan ada pahlawan yang datang untuk membebaskan dirinya dari hukuman tersebut. Nah, mungkin dari ramalan tersebut para Argonauts inilah yang dimaksud. Dan sebenarnya di antara para Argonauts di situ ada iparnya Raja Pineus. Mereka adalah Calais dan Zetes. Mereka berdua disebut sebagai Boreads karena mereka adalah anak dari Dewa Boreas dan mereka berdua memiliki sayap. Jadi cocok banget nih buat ngelawan Harpy. Nah, kenapa mereka itu iparnya Raja Pineus? Karena mereka adalah saudaranya Cleopatra, istri pertamanya Raja Pineus. Jadi Raja bilang, kalian berdualah yang udah ditakdirkan untuk melakukan ini. Calais dan Zetes sebenarnya enggan untuk membantu. Karena kalau mereka membantu membebaskan Raja Pineus dari siksaannya, itu mereka takut membuat para dewa marah karena telah mengganggu takdir yang sudah dibuat. Nanti mereka berdua pula yang kena hukumannya jadinya. Cuman Raja meyakinkan mereka kalau mereka nggak akan kenapa-napa. Mereka berdua nggak akan dihukum karena telah membebaskannya dari hukuman ini. Dan ya udahlah, gas, dipancinglah para Harpy ini agar turun untuk merampas makanan yang akan dimakan oleh Raja Pineus. Nah, ketika para Harpy ini terpancing, Calais dan Zetes langsung pergi mengejar para Harpy. Langsung terbang, kejar-kejaran. Dikejar terus Harpy ini sampai ke Pulau Strobades. Nah, di sini mereka bertemu dengan Dewi Iris, Dewi Pelangi. Yang mana Dewi Pelangi ini adalah saudarinya para Harpy. Orang tua mereka sama soalnya. Nah, Dewi Iris ini menghentikan pengejaran mereka. Kemudian dijelaskanlah, kalian jangan membunuh para Harpy karena mereka ini adalah budak para dewa, bawahannya para dewa. Mereka ini dilindungi sama para dewa. Kalau kalian bunuh, nanti kalian membuat para dewa marah. Nah, setelah mengobrol, akhirnya Dewi Iris berjanji kalau para Harpy ini tidak akan mengganggu Raja Pineus lagi. Nah, setelah itu ya udahlah, berarti Calais dan Zetes hanya mengusir para Harpy. Mereka tidak membunuhnya. Tapi ya dengan begitu Raja Pineus bebas dari hukumannya. Kalau untuk matanya aku kurang tahu ya coy, apakah matanya balik, dia bisa melihat lagi atau tetap buta. Itu ku kurang tahu. Dan setelah siksaan kepada Raja Pineus berhenti, Raja menunjukkan jalan kepada para Argonauts dan Jason ini ke Symplegades. Dan nanti mereka disuruh ngikutin burung merpati. Karena kan Jason dan Argonauts ini ceritanya sedang melakukan perjalanan untuk mengambil bulu domba emas. Mereka cuma singgah aja sebenarnya ke wilayah Raja Pineus. Next, ceritanya di sini Harpy yang bernama Podarx menikah dengan Zephyrus dan melahirkan kuda-kuda ajaib, yang mana kuda-kuda itu digunakan oleh Achilles pada saat perang Troya. Next, di sini kita cerita tentang Aeneas lagi kita, anaknya Dewi Aphrodite, sekaligus orang Troya yang berhasil selamat dari perang Troya tersebut, dan dialah yang mendirikan kekaisaran Romawi. Nah, di sini ceritanya dia berhasil selamat bersama dengan anak buahnya, orang-orang yang dia kumpulkan. Jadi nggak sendirian ya coy. Dan mereka singgah di Pulau Strobades. Yap, tempat tinggal para Harpy sekarang. Yang ceritanya mereka diusir sampai ke Strobades ini oleh para Argonauts. Jadi ketika Aeneas ini sampai ke Pulau Strobades, mereka memburu kambing dan sapi yang liar. Kemudian mereka masak, mereka bakar, dan mereka makan. Tapi para Harpy sedang mengawasi mereka.
terbang di atas mereka, kemudian tiba-tiba menukik ke bawah dan merampas makanan mereka semua. Dan ya udahlah, Aeneas pindah tempat dan hal yang sama pun juga terjadi. Makanan mereka dirampas juga sama para Harpy. Nah, setelah hal itu terjadi 2 kali, Aeneas dan anak buahnya ini berniat untuk menyerang para Harpy. Namun senjata mereka nggak ada yang berhasil melukai para Harpy. Nah, salah satu Harpy yang bernama Celaeno mengatakan kepada Aeneas dan pasukannya bahwa mereka akan menderita kelaparan karena sudah mencoba untuk membunuh para Harpy, membunuh dirinya dan saudarinya. Dan mereka nggak akan menemukan kota sampai mereka menjadi sangat lapar dan mereka memakan sebuah meja. Nah, apa nih maksudnya memakan sebuah meja? Jadi ceritanya bener, Aeneas dan kawan-kawannya itu menjadi sangat lapar. Mereka kelaparan ceritanya. Dan sampailah mereka di Italia. Di situ mereka masih menjadi sangat lapar. Dan mereka melihat sebuah roti, kemudian mereka memakan roti tersebut. Dan ternyata mereka sadar kalau roti-roti itu adalah sebuah meja. Jadi inilah yang dimaksud sama Harpy Celaeno. Mereka akan menjadi sangat lapar dan mereka akan memakan sebuah meja. Mungkin karena saking laparnya ya, Aeneas ini sampai dia menganggap meja itu adalah roti. Jadi itulah pembahasan kita. Jadi dari sini jelas ya, Harpy dan Siren itu memang memiliki bentuk yang sama, yaitu campuran dari manusia dan burung. Tapi Siren itu lebih dominan ke manusia dan Harpy itu dominan ke burung. Dan silsilah keluarga mereka juga berbeda. Cuman satu yang sama-sama terlibat sama petualangannya Jason dan Argonauts. Kalau kalian pengen tahu cerita tentang Siren, kalian bisa cek di atas sini. Terus sekarang kata Harpy itu digunakan untuk menggambarkan wanita cerewet yang kejam dan tidak berperasaan. Jadi kalau ada cerita ibu tiri kejam kepada anak tirinya, nah ibu tiri itu bisa disebut sebagai Harpy. Harpy itu Harpy, wanita galak. Dan bisa juga diasosiasikan sebagai wanita kuat. Tapi maksud kuatnya di sini adalah kuatnya itu sampai suami takut istri. Dan pada akhirnya Harpy ini juga merupakan simbol dari gerakan feminis. Nah, terus Harpy ini juga sering diasosiasikan atau sering ditautkan pada elang. Ya, karena elang kalau mau mangsa targetnya juga menukik ke bawah dengan sangat cepat, kemudian mencengkram targetnya dan terbang, pergi. Jadi ya sama kayak Harpy, menukik ke bawah, terus merampas targetnya, kemudian pergi. Bahkan salah satu jenis elang juga meminjam nama Harpy, yaitu elang Harpy. Terus bentuk Harpy juga bisa kita temukan di lambang negara Liechtenstein, negara di benua Eropa. Itu lambang keluarga Cirksena itu kalau nggak salah, lambang dari salah satu keluarga bangsawan. Nah, keluarga tersebut sebenarnya menggunakan lambang Harpy emas dengan background hitam. Tapi di lambang negaranya itu dibalik, Harpy-nya warna hitam, backgroundnya yang warna emas. Dan pasti ada sejarahnya lah kenapa lambang keluarga bangsawan tersebut menjadi bagian dari lambang negara tersebut. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.